Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan kembali materi kuliah ya untuk dasar-dasar teknologi bioproses. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait penyediaan media dan pengembangan inokulum. Jadi ini merupakan salah dua dari tahapan yang penting di dalam industri bioproses. Oke, jadi sebetulnya ketika Anda menggunakan mikroba ataupun ya bisa juga sel hewan maupun sel tumbuhan ya, tapi ini lebih umum terjadi pada mikroba. Ketika Anda menggunakan mikroba untuk sebagai biokatalis dalam suatu bioproses, Anda sebetulnya akan menggunakan mikroba tadi. Ya, ketika mikroba tadi dipakai sebagai biokatalis, mikroba tadi akan memanfaatkan bahan baku atau kita sering juga sebut sebagai substrat ya, akan memanfaatkan substrat itu untuk membentuk produk yang Anda inginkan. Ya, satu menjadi produk, dan yang kedua tentunya karena dia adalah sel yang hidup, dia akan tumbuh. Ya, jadi ada dua. Jadi sebetulnya yang terjadi khususnya kalau fermentasi atau bioproses yang Anda lakukan itu tujuannya adalah menghasilkan suatu produk. Jadi tidak hanya produk itu dihasilkan, tapi selnya pasti juga akan tumbuh. Nah, ketika sel itu merubah substrat menjadi produk maupun menjadi biomasa yang baru ya, atau menjadi sel yang baru, itu nanti sebetulnya yang proses yang terjadi atau reaksi yang terjadi itu Anda bisa anggap ya, Anda bisa menganggap reaksi pertumbuhan atau reaksi pembentukan produk itu menjadi suatu atau menjadi mirip dengan suatu reaksi kimia biasa ya. Jadi reaksi kimia ataupun kalau ada reaksi kimia kan Anda mengenal yang namanya stoichiometri reaksi ya. Apa itu stoichiometri reaksi? Bentuknya reaktan di kiri, anak panah, kemudian produk di kanan. Kan seperti itu ya. Nah, ketika suatu reaksi itu dinyatakan dalam bentuk stoichiometri ya, stoichiometri. Misalnya A plus B, kemudian menjadi C plus D. A dan B ini disebut apa? Reaktan. Ini reaktan, ini adalah produk. Ya. Ketika dinyatakan dalam suatu bentuk stoichiometri, Anda punya yang namanya koefisien stoichiometri. Koefisien stoichiometri ini menunjukkan perbandingan mol, ya, perbandingan mol dari masing-masing komponen yang terlibat dalam suatu reaksi, ya. Jadi secara sederhana kan seperti itu. Nah, proses konversi dari substrat ya, dari substrat itu menjadi produk dan menjadi sel baru itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk stoichiometri. Nanti ini akan kita bahas secara detail di pertemuan yang lain. Nah, bedanya atau secara spesifik adalah ketika reaksi itu adalah reaksi pertumbuhan mikroba dan reaksi pembentukan produk, maka nanti harus ada yang namanya sumber karbon, harus ada yang namanya donor elektron, harus ada yang namanya aseptor elektron, dan sebagainya. Ya, jadi itu nanti bentuk spesifik dari masing-masing komponen yang terlibat dalam stoichiometri pertumbuhan. Tapi yang bisa Anda amati di sini adalah apa? Ketika Anda melihat persamaan stoichiometri, hal khusus apa yang bisa Anda amati? Atau ketika terjadi suatu reaksi, apa sih sebetulnya reaksi itu? Rizka, ada? Iya, ini terdengar nggak, Pak? Ya, terdengar. Reaksi adalah proses perubahan reaktan menjadi produk, penambahan produk dengan mengurangi reaktan. Ya, ya itu betul. Tapi ketika Anda melihat ya ada reaktan, ada produk, Anda bandingkan. Ada hal istimewa nggak yang bisa Anda amati? Atau hal yang spesifik, hal yang khusus, hal yang pasti terjadi gitu? Ketika Anda bandingkan antara reaktan dengan produk.
di mana masing-masing itu terhubung dengan stoichiometry, koefisien stoichiometry. Jika ada. Ya, Pak. Ya, ada hal istimewa atau hal yang pasti terlihat gitu ya, ketika Anda melihat, oh ini ada reaktan, koefisiennya masing-masing segini, oh ini ada produk, koefisiennya masing-masing segini. Nangkap nggak apa yang ditanya? Anda bisa melihat nggak sesuatu yang spesifik, apa istilahnya? Spesifik, istimewa, pasti terjadi gitu. Kalau pasti terjadi tidak istimewa ya. Apa yang Anda bisa lihat? Yang Anda bandingkan antara yang di reaktan maupun dengan yang di produk. Saya masih belum nangkep, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ada yang menangkap pertanyaannya? Maksudnya ini bukan, Pak, yang terjadi itu hanya pemutusan sama pembentukan ikatan kimia. Jadi jumlah atom-atom di kiri dan kanan reaksinya pasti sama gitu. Ya, betul. Jadi ketika suatu misalnya reaktannya ada 2 gitu ya, produknya ada 2, masing-masing ada koefisiennya. Ya, ketika kan masing-masing itu ada senyawanya ya, reaktan itu adalah senyawa tertentu, produk juga ada senyawa tertentu. Lalu Anda bandingkan di yang di reaktan dengan yang di produk, itu pasti jumlah atom dalam semua senyawa itu pasti sama ya, antara yang di kiri dengan yang di kanan. C-nya kalau di kiri ada 12, ya, walaupun itu nanti ada beberapa senyawa gitu ya, jumlah C dikalikan koefisiennya, kalau di kiri ada 12, nanti di kanan juga pasti ada 12. Walaupun mungkin di kiri senyawanya ada 3, yang di kanan hanya 2 gitu, atau hanya 1 gitu ya. Tapi ketika Anda sudah hubungkan dengan persamaan stoichiometri, kemudian masing-masing itu sudah ada koefisiennya, kalau Anda hitung masing-masing atomnya, atom itu ya ada karbon gitu ya, ada hidrogen, ada oksigen dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan sama. Demikian juga dengan pertumbuhan. Jadi demikian juga dengan proses fermentasi. Ya, apapun substrat yang Anda gunakan, kemudian nanti dia akan membentuk produk, kemudian nanti dia juga akan membentuk sel baru. Itu nanti ketika persamaan stoichiometrinya sudah disusun, koefisiennya itu sudah diselesaikan, itu jumlah atom di kiri dengan jumlah atom di kanan itu pasti sama. Kenapa bisa sama? Karena tadi ya, sebetulnya yang namanya reaksi itu hanya pemutusan-pemutusan ikatan, terus disambung-sambung lagi. Fermentasi itu juga sama. Walaupun di proses fermentasi, terjadinya proses pemutusan ikatan dan penyambungan ikatan itu ada di dalam badannya si biokatalis. Tapi itu tetap sama ya. Jadi apapun jenis selnya, kemudian bagaimanapun rangkaian metabolismenya gitu ya, nanti Anda tetap bisa menyatakan, ya dalam batas-batas tertentu ya, Anda tetap bisa menyatakan bahwa reaksi pertumbuhan dan pembentukan produk itu sebagai suatu reaksi stoichiometri. Nah, karena itu ya, karena sebetulnya yang terjadi selama proses fermentasi itu mirip dengan reaksi kimia biasa, maka ketika Anda butuh produk, kemudian nanti sel itu membentuk sel baru, itu kan sel baru, sel bisa dinyatakan dalam senyawa tertentu ya. Nanti pas membahas stoichiometri kita akan bahas lebih detail. Biasanya sel itu dinyatakan dalam 4 atom ini, C, H, O, dan N, karena itu merupakan komponen atom terbesar yang ada di dalam sel. Nah, produk bisa macam-macam ya. Nanti tergantung senyawanya apa, atomnya apa. Ya. Nah, nanti ketika substrat itu Anda mau pakai untuk jadi sel baru dan jadi produk, berarti substrat itu harus memenuhi semua komponen atom yang dibutuhkan untuk nanti dibentuk jadi sel dan jadi produk. Kira-kira gitu ya. Nah, kenapa sel itu bisa komponen penyusunnya adalah CHON? Ya, karena di sel itu ada air, komponen terbesarnya kan air. Kemudian ada asam amino, ada protein, ada asam nukleat, ada polisakarida, ada lemak. Nah, ini
Anda pelajari ini lebih detail ketika Anda belajar biomol ya, di kuliah biomolekul itu Anda sudah dapat ini. Secara umum, walaupun itu bakteri, walaupun itu ragi, walaupun itu jamur gitu ya, walaupun bakterinya itu ada yang gram positif, ada yang gram negatif gitu ya, kemudian spesiesnya beda-beda, tapi secara umum kalau dibedah isinya gitu ya, ini komponennya seperti ini. Sehingga apapun jenis mikrobanya bisa didekati dengan senyawa ini. Nah, produk ya tentunya tergantung jenis produknya. Ya, jadi ketika sel itu isinya air, ya berarti komponennya H dan O. Kalau asam amino dan protein, ya berarti CHONS dan seterusnya. Ya, jadi kalau secara lengkap ada yang menyatakan sel, ya biomasa ini maksudnya sel itu sebagai komponen CHONSP. Tapi karena S dan P ini dibandingkan CHON relatif kecil, maka bisa disederhanakan menjadi hanya CHON. Nah, artinya apa? Ketika Anda membutuhkan, ketika Anda harus menyediakan substrat untuk pertumbuhan sel dan juga nanti untuk pembentukan produk, substrat itu harus mengandung komponen-komponen ini. Jumlahnya berapa? Ya tergantung proporsi dari yang nanti akan jadi sel itu proporsinya bagaimana, yang nanti akan jadi produk itu proporsinya bagaimana. Makanya kita akan nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan bahas bagaimana menyusun reaksi stoichiometri. Karena salah satu gunanya adalah untuk bisa memperkirakan kira-kira kalau pengen jadi sekian biomasa atau pengen jadi sekian produk, sumber karbonnya harus berapa banyak, sumber nitrogennya harus seberapa banyak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, karena sel itu rata-rata terdiri atas komponen CHONSP, maka unsur-unsur ini perlu disediakan dalam substrat ya, dalam komposisi substrat itu dalam jumlah yang cukup banyak. Makanya ini disebut dengan makronutrien. Ya, jadi makronutrien itu adalah komponen substrat yang diberikan ya, dibuat dalam konsentrasi yang cukup tinggi ya, ordernya ya batasannya sekitar 10⁻⁴ molar. Selain CHONSP itu juga ada Mg dan ada K. Ya, jadi ini yang biasanya kalau Anda bikin substrat untuk fermentasi, unsur terbesarnya adalah ini. Karena ini adalah komponen dari penyusun sel, komponen utama dari penyusun sel. Nah, tapi ini tidak cukup ya. Jadi tidak hanya komponen-komponen utama saja. Jadi kalau Anda bikin substrat, itu biasanya ditambah komponen-komponen lain. Ini macam-macam. Nah, kalau yang atas itu biasanya semua jenis sel itu menggunakan ya, karena nanti akan jadi komponen penyusun selnya. Nah, kalau yang mikronutrien ini perlu, tapi jumlahnya kecil, sedikit gitu ya. Relatif lebih kecil dibandingkan yang makro. Contohnya apa? Contohnya adalah ion-ion logam, kemudian vitamin, dan untuk beberapa jenis adalah metabolik prekursor. Kalau metabolik prekursor jelas ya, jadi ini perlu ditambah agar untuk kasus-kasus tertentu ya, jadi untuk fermentasi dari sel atau untuk pembentukan produk tertentu, agar memang nanti metabolisme dari si mikroba itu akan berjalan ke arah yang Anda inginkan. Jadi dia sebagai pengawal dari metabolisme yang terjadi. Nah, kalau yang lain kira-kira kenapa? Kalau yang atas kan diperlukan karena dia adalah komponen penyusun badan selnya gitu ya, komponen penyusun selnya. Ya, tidak hanya komponen penyusun sel itu tidak hanya dinding sel ya, ada dinding sel, ada membrannya, ada inti selnya dan lain sebagainya. Kalau mikronutrien ini kira-kira dipakai untuk apa? Ada yang kebayang? Kenapa sih butuh mikronutrien dan kenapa jumlahnya tidak terlalu banyak?
Ya, mau jawab Pak, beberapa buat kofaktor pas metabolisme bukannya Pak, kofaktor enzim. Ya, betul. Jadi secara umum ini adalah komponen dari enzim. Ya, jadi nanti agar metabolisme dari sel itu bisa berjalan dengan baik, dia kan butuh menghasilkan enzim ya. Nah, enzim ini kan spesifik ya. Enzim ini akan spesifik tergantung mikrobanya, tergantung metabolisme mikrobanya, gitu ya. Jadi ini diberikan tergantung jenis selnya. Jadi kofaktor apa yang dibutuhkan? Apakah MO, apakah ZN, apakah CU, dan lain sebagainya, termasuk vitamin. Jadi kalau yang ion-ion ini adalah untuk kofaktor, kalau vitamin biasanya adalah untuk koenzimnya. Ya, jadi enzim kan ada penyusunnya, ada apoenzim, ada kofaktor, kemudian ada koenzimnya ya. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Terutama untuk trace elemen ini. Kira-kira kenapa? Selain mahal ya, selain zat kimianya itu mahal, kenapa tidak boleh diberikan terlalu banyak? Bisa jadi toksik nggak, Pak? Kenapa toksik? Betul jawabannya. Dia akan menjadi toksik karena ini ion apa? Logam. Betul. Ini adalah ion logam. Ya, jadi tidak boleh diberikan terlalu besar ya dalam konsentrasi yang terlalu tinggi karena nanti dia akan bersifat oligodinamik ya, kalau nggak salah namanya itu deh ya, oligodinamik. Jadi dia bisa meracuni selnya. Jadi bukan memperlancar metabolisme gitu ya karena dia dipakai dalam pembentukan enzim, tapi ion logam dalam konsentrasi tinggi itu justru akan menginhibisi enzim. Inhibisinya sifatnya merusak ya. Jadi nanti pas Anda mendapatkan kuliah enzim, Anda akan belajar inhibisi itu apa. Inhibisi itu pada dasarnya adalah zat-zat yang bisa menghambat kerja enzim. Nah, yang logam ini sifat inhibisinya adalah yang toksik atau yang irreversible. Jadi begitu teracuni ya enzimnya rusak. Makanya hanya diberikan jauh lebih kecil, relatif jauh lebih kecil dibandingkan yang makronutrien. Nah, selain sebagai komponen penyusun sel ya dan komponen penyusun enzim, sebetulnya ketika kita membicarakan terkait substrat atau bahan baku gitu ya, atau medium dari pertumbuhan mikroba, mediumnya fermentasi, secara umum penggolongan mikroba berdasarkan kebutuhan, ada dua ya, secara umum itu ada kebutuhan sumber karbon. Jadi kalau sumber karbon itu artinya dia membutuhkan karbon ini sebagai penyusun sel ya. Sementara kalau sumber energi dia membutuhkan substrat itu sebagai donor elektron ya. Jadi karena Anda sudah dapat metabolisme mikrobial belum ya? Sedang. Sudah Pak, sedang ngambil. Sedang. Oke, berarti Anda mestinya sudah ngeh ya. Jadi ketika sel itu melakukan metabolisme, itu kan ada tahapan-tahapannya. Nanti di setiap tahap itu ada enzimnya, kemudian nanti di setiap tahap itu ada pertukaran atau bukan pertukaran ya, ada istilahnya apa? Perpindahan elektron, mungkin lebih tepat perpindahan elektron, gitu kan? Ada elektron yang berpindah-pindah, di mana nanti dengan pindahnya elektron itu akan mendapatkan energi ataupun akan melepas energi, ya dari NADP menjadi NADPH dan segala macam itu nanti kan ada perpindahan elektron. Nah, elektron itu bisa ada tentunya karena ada yang menyuplai, ya, ada yang memberikan. Itu yang disebut dengan donor elektron. Nah, donor elektron ini secara umum ada dua ya. Jadi ada yang dari bahan kimianya. Dari bahan kimia itu maksudnya ya dari sumber atau dari bahan yang ada di dalam medium. Yang biasanya adalah dari sumber karbonnya juga. Ya, jadi elektron itu disuplai dari sumber karbon. Ada.
Ya. Kemudian nanti kan elektron pindah-pindah tuh, makanya di akhir ada yang bertugas sebagai aseptor elektron terakhir. Jadi setelah ditangkap sama si aseptor elektron terakhir, elektronnya sudah tidak pindah-pindah. Nah, makanya nanti ketika kita belajar stoikiometri itu ada donor elektron, ada aseptor elektron. Nah, terkait yang donor elektron ini bisa dari bahan kimia yang ada di medium, yang umumnya adalah si sumber karbon ya, karena jumlah elektron yang bisa diberikan oleh sumber karbon itu biasanya paling besar. Karena apa? Karena jumlah ya, ini jumlah. Karena persentase bahan yang bersifat sebagai sumber karbon itu juga paling tinggi ya. Jadi kalau kan tadi kalau Anda bikin medium itu biasanya yang komposisi paling besar itu adalah sumber karbon. Sehingga ketika sumber karbon itu dimanfaatkan juga sebagai sumber energi, elektron yang bisa dimanfaatkan itu juga akan paling tinggi. Ya. Nah, sumber energi dulu ya. Sumber energi tadi bisa dari bahan kimia, bisa dari cahaya. Ya. Jadi dari cahaya itu berarti nanti dari foton, bisa dari lampu, bisa dari sinar matahari. Nah, sementara kalau sumber karbonnya sendiri ya, jadi yang disebut dengan sumber karbon adalah bahan di dalam medium yang dimanfaatkan sebagai komponen sel, itu bisa dari karbon yang organik. Kalau karbon organik macam-macam ya, bisa glukosa, itu yang paling umum, atau bisa pati, bisa metanol gitu ya, bisa etanol dan lain sebagainya. Asam-asam organik pun bisa jadi sumber karbon. Nah, tapi ada juga yang menggunakan sumber karbonnya anorganik, yaitu CO2. Ya, jadi sumber karbon anorganik itu CO2, tapi kira-kira ketika CO2 ini digunakan sebagai sumber karbon, C-nya bisa diambil ya. Jadi C-nya bisa diambil sebagai komponen pembentuk selnya, tapi CO2 ini kan sudah tidak punya energi ya. Tidak punya energi. Betul ya? CO2 itu sudah tidak bisa dioksidasi lagi ya, sehingga nanti dia tidak bisa memberikan elektron. Nah, ketika sumber karbonnya itu sudah tidak bisa menjadi donor elektron, artinya dia tidak bisa jadi sumber energi. Kalau dia tidak bisa jadi sumber energi, berarti harus ada sumber energi lain atau donor elektron lain yang harus Anda berikan ke mikrobanya. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau pakai karbon anorganik, sumber energinya ya dari cahaya gitu ya. Ini adalah untuk jenis-jenis mikroba yang bisa memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi. Atau kalau mikrobanya itu tidak bisa memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi, Anda harus memastikan di dalam medium itu ada bahan kimia lain yang bisa memberikan elektron. Ya, bisa dari sumber nitrogennya, bisa dari sumber bisa dari sumber P-nya gitu ya, atau dari yang lain. Ya, kemudian berdasarkan sumber energi, sumber karbon dan penggolongannya ya, Anda bisa bagi menjadi 4 golongan ini. Kalau yang menggunakan sumber karbon organik namanya organotrof. Kalau yang menggunakan anorganik namanya autotrof, gitu ya. Kalau menggunakan sumber energi kimia, kemotrof. Kalau cahaya, fototrof. Tinggal digabung. Ini mungkin sudah pernah Anda pelajari di mana? Di mikrobiologi industri ya? Mikrobiologi industri, betul. Di metabolisme mikrobial, Pak. Baru kenal istilah ini? Kalau penjelasan secara itunya di mikrobial ini sebelumnya pernah, tapi agak terlupakan. Oh, oke. Oke, ya. Jadi sebetulnya ini adalah penggolongan penamaan atau penggolongan mikroba berdasarkan sumber energi dan sumber karbonnya. Tapi dari sini Anda bisa membayangkan ya, kalau pakai sumber karbon, kira-kira yang tumbuhnya paling gampang dan paling cepat yang mana? Dari 4 ini. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang tumbuhnya paling gampang dan paling cepat, yang kedua yang tumbuhnya paling susah dan paling lambat.
Ada yang mau coba jawab? Kevin, sekali-kali saya tanya Kevin. Vin, menurut Anda mana yang tumbuh paling cepat dan mana yang tumbuh paling lambat? This is from my personal opinion, sir. Kelihatannya yang paling cepat Hemorganotropes. Kalau Why? misalnya Pak, uh, I don't know sih. Kalau misalnya it's organic, so most likely the cell would like it. Terus kalau misalnya chemical compounds, we can construct the way that they need it gitu. Oke, so kemoorganotrof adalah yang akan tumbuh paling gampang dan paling cepat. Kalau yang sebaliknya? Kalau yang sebaliknya, I think photoautotrophs, sir. Oke, why? Because karena karbonnya CO2 gitu ya? Yeah. Oke, ada yang punya pendapat lain? Harus ditunjuk ini betulannya. Kesia. Iya, Pak. Ya, menurut Anda mana yang tumbuhnya paling cepat dan atau paling gampang untuk ditumbuhkan dan mana yang paling susah untuk ditumbuhkan? Ya, Pak. Anda cuma punya 4 kok, milihnya nggak susah. Mungkin kalau untuk yang paling cepat foto organotrop ya, Pak. Foto organotrof yang paling cepat, kenapa? Iya. Karena organik dan sumber energinya cahaya, Pak. Ya, kenapa kalau pakai organik dan sumber energi cahaya dia menjadi yang paling cepat atau paling gampang untuk ditumbuhkan? Karena berdasarkan keperluan dia gitu, Pak. Mungkin. Emang yang lain bukan berdasarkan keperluannya. Kalau yang paling susah deh, oke, yang paling susah untuk ditumbuhkan? Yang paling susah untuk ditumbuhkan mungkin fotoautotrop, Pak. Oke, karena kayaknya kalau misalnya anorganik, dia tuh lebih mudah membentuknya dengan bahan kimia mungkin, Pak. Ya, kenapa? Jawabannya betul. Jadi yang fotoautotrof ya. Jadi yang betul yang paling susah untuk ditumbuhkan itu adalah yang fotoautotrof. Karena Anda butuh cahaya ya. Cahaya itu kan cahaya sampai ke mikrobanya dengan cara apa? Menurut Anda? Ayo. Yang lain deh, yang lain. Kalau Kesia sudah bingung. Rebecca. Kalau Anda menggunakan, ini kita ngomongin mungkin sumber energi dulu ya. Ketika Anda menggunakan sumber energinya menggunakan bahan kimia, dibandingkan dengan cahaya, mana yang lebih gampang diambil oleh mikroba? Lebih gampang diambil mikrobanya, Pak. Lebih gampang dimanfaatkan oleh mikrobanya kalau dalam ini ya walaupun mikrobanya pasti beda ya. Maksudnya ketika Anda menggunakan bahan kimia ya, bahan kimia itu kan berarti mediumnya sebagai sumber energi dibandingkan ketika Anda menggunakan cahaya sebagai sumber energi, lebih gampang mana yang dimanfaatkan oleh mikrobanya? Kayaknya sih bahan kimia ya, Pak. Kenapa? Kalau misalnya cahaya, dia kan harus, kalau misalnya mau mengkonversi lagi ke energi, itu kan berarti dia harus melewati fotosintesis dan kawan-kawan itu ya, Pak. Oke. Kalau bahan kimia? Kalau bahan kimia, kayaknya konversinya itu kan kayak bisa setiap saat gitu. Kalau misalnya dia nggak butuh, misalnya untuk mikrobanya tidak butuh cahaya, dia setiap waktu bisa mengkonversinya kan, Pak. Kalau misalnya untuk yang butuh cahaya, ya dia cuma di waktu tertentu aja ketika ada cahaya dia baru bisa mengkonversi ke energi. Ya, tapi nggak tahu betul. sih, Pak.
Ya, betul. Jadi Anda bayangkan ya, kalau Anda menggunakan bahan kimia sebagai sumber energi, itu kan berarti bahan kimianya tinggal dilarutkan ke mediumnya, gitu ya. Dengan dilarutkan, dia akan terdispersi, terlarut dengan baik, sehingga nanti transfer masuk ke dalam sel, kan untuk bisa dimanfaatkan oleh sel, dia tuh harus masuk ke dalam sel kan ya. Transfer masuk ke dalam sel, itu akan lebih mudah, karena dia sudah terlarut. Sementara kalau cahaya itu kan bisa dari lampu, bisa dari matahari. Kalau matahari ya berarti kalau ada matahari baru dia bisa memanfaatkan cahaya ini sebagai energi, ya seperti yang tadi disampaikan oleh BK. Atau kalau pakai lampu ya berarti kita harus menyediakan lampu dengan kekuatan tertentu gitu kan, nggak cuman kamu nyalain lampu teplok gitu atau lampu teplok mungkin nggak tahu ya, mungkin lampu bohlam gitu ya, itu kan nggak akan kuat untuk memberikan energi. Jadi lampunya harus memancarkan energi dalam jumlah yang cukup. Nanti nyampe ke selnya pakai jalur apa? Radiasi kan ya. Jadi kalau energi dari sumber cahayanya pindah ke sel itu kan pakai jalur radiasi. Nah, mungkin Anda pas OPK sudah pernah belajar gitu ya, transfer energi dalam proses radiasi itu bagaimana. Nah, nanti makanya akan lebih susah untuk ditumbuhkan. Ya, walaupun kalau Anda punya sistem yang cukup ya, punya energi yang cukup, makanya nanti kalau Anda mungkin gitu ya, mati pas penelitian atau pas baca paper, baca-baca terkait mikroba yang perlu cahaya, itu nanti ada standarnya. Kalau sinar matahari cukup gitu ya, tapi kan kalau misalnya pakai sinar matahari itu kan ada keterbatasan, kalau mendung nggak jalan, kalau malam nggak jalan gitu ya. Tapi kalau pakai cahaya lampu, lampunya jenis apa, kekuatannya berapa. Demikian juga dengan sumber karbon ya. Kalau sumber karbon itu Anda bisa buat dalam bentuk terlarut, itu Anda gampang nambahinnya. Makanya yang pakai sumber karbon organik itu lebih cepat atau lebih gampang ditumbuhkan. Sementara kalau Anda mikroba Anda tidak bisa pakai sumber karbon yang organik, maunya CO2. CO2 itu kan fasenya gas ya. Nah, kalau Anda larutkan, berarti kan ini harus Anda larutkan. Ya, dilarutkan berarti kan ada kelarutan tertentu ya. Jadi gas kan tidak semudah bahan organik untuk melarut. Jadi yang kemo organotrof itu pasti akan lebih gampang. Ya, nanti cepat lambatnya memang relatif ya, tergantung seberapa baik Anda bisa menyediakan dua komponen ini. Ya, jadi betul jawaban Kevin tadi, kemo organotrof itu yang paling gampang, paling cepat, yang paling susah yang fotoautotrof. Oke, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Jadi nanti ketika Anda ini akan atau Anda perlu aware gitu ya. Anda perlu aware ketika Anda menumbuhkan mikroba. Ya, mikroba Anda itu masuk golongan yang mana. Sehingga nanti Anda perlu aware tantangan-tantangan yang perlu Anda hadapi gitu ya. Atau pengendalian apa saja yang Anda perlu siapkan untuk bioreaktor yang bisa dipakai untuk fermentasi dari mikroba tadi. Cukup jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang tadi kan untuk makronutrien itu ada C, H, O, N, dan S dan P gitu ya, termasuk yang Mg dan K gitu. Nah, secara umum sumber karbon ya, sumber karbon tadi ada yang organik, ada yang anorganik. Nah, organik itu Anda bisa lihat di sini ya. Ini salah sedikit contohnya ya, tidak hanya ini, Anda bisa menggunakan yang lain. Bisa dari molase, bisa dari whey. Whey tahu ya, produk samping dari keju gitu ya. Kemudian bisa dari pati. Anda bisa menggunakan glukosa, fruktosa, sukrosa, metanol, etanol, metan ya. Bisa juga dari CO2. Nah, kira-kira apa bedanya untuk tiga yang pertama ini? Ini kan sama-sama organik ya. Ada yang bisa men-point out bedanya apa? Nilam ada?
Ada, Pak. Menurut Anda, apa saja beda dari 3 jenis sumber karbon yang ada di sini? Terserah, mau dilihat dari sudut pandang yang mana, terserah Anda. Mungkin kalau metanol, etanol gitu, Pak. Tadi itu beda C-nya nggak sih, Pak? Terus itu ada alkoholnya gitu. Ada apa? Ada apa? Ada alkoholnya gitu, metanol gitu. Terus kalau glukosa, fruktosa, sukrosa, ini beda C-nya juga kan, Pak? Jumlah C-nya. Gimana maksudnya? Jadi Anda melihat dari sisi C-nya ya. Jadi yang ini itu C-nya pendek. Sorry. Jumlah. Ini kan C-nya relatif pendek. Ini C-nya sekitar C6 ya. Ini C-nya C panjang. Ya walaupun molase mungkin isinya sebetulnya sukrosa. Tapi kalau W dan pati itu atom C-nya itu akan relatif lebih panjang. Nah, kira-kira mana yang disukai oleh mikroba? Anda sudah belajar mikrobiologi industri? Yang pendek mungkin, Pak. Yang pendek, berarti mikroba itu lebih senang kalau dikasih metanol dan etanol gitu ya? Mungkin. Oke, ada yang berpendapat lain? Boleh saja, boleh. Yang C6, Pak. Yang C6, kenapa? Dari pathway metabolismenya, kalau nggak salah, banyakan yang makainya C6. Terus sebenarnya kan bisa pakai yang C panjang, cuma kalau yang C panjang harus dihidrolisis dulu. Terus kalau misalnya yang C pendek, itu kalau nggak salah kayak cuma organisme tertentu doang yang bisa memanfaatkan itu, Pak. Oke, betul ya. Jadi kalau hanya dibandingkan 3 ini, jadi rata-rata mikroba ya, walaupun nanti memang akan ada mikroba spesifik yang tidak memenuhi itu ya, tapi rata-rata mikroba itu akan tumbuh lebih mudah, tumbuh lebih gampang gitu ya, ketika Anda menggunakan sumber karbon dengan jumlah atom C itu antara 4 sampai 6. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan jumlah elektronnya. Ya, akan berkaitan dengan jumlah elektron yang bisa dipindahkan ya. Dan tadi yang disampaikan oleh tadi yang jawab tadi siapa ya? Hilya ya. Yang barusan disampaikan oleh Hilya, kalau sumber karbonnya itu terlalu panjang ya, itu kan biasanya rantainya terlalu kompleks ya. Nah, kalau sumber karbonnya itu terlalu panjang, si mikroba ini perlu effort lebih untuk motong-motong gitu ya, untuk menyederhanakan atom karbonnya. Ya, jadi yang optimal itu antara C4 sampai 6 karena berkaitan dengan elektronnya, dan ini juga nanti akan berkaitan dengan building blocks pembentukan komponen sel karena rata-rata terdiri atas C4 dan C6. Sementara kalau pakai karbon yang terlalu pendek, ini dia butuh effort tambahan untuk nyambung-nyambung. Jadi dan elektron yang disuplai oleh si karbon rantai pendek itu kecil, ya, sehingga energinya tidak cukup, sehingga mikroba itu secara umum akan mengarahkan untuk memotong yang rantainya panjang atau menyambung yang rantainya pendek menjadi karbon rantai 4 sampai 6. Artinya apa? Ya berarti kalau sudah karbon 4 sampai 6 sama ya ini secara umum ya, secara kasarnya, secara bayangannya kalau dia sudah C4 sampai 6 tinggal dipakai sama mikrobanya. Tapi kalau terlalu panjang atau terlalu pendek itu akan butuh tambahan energi untuk memotong ataupun menyambung. Nah, kalau dia butuh tambahan energi, berarti tidak semua energi akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan kan ya, atau untuk pembentukan produk. Sehingga nanti pertumbuhannya akan relatif lebih lambat. Belum kalau tadi ya, misalnya karena beberapa komponen, beberapa mikroba mungkin tidak bisa menggunakan alkohol sebagai bahan bakunya. Ya, ini lebih spesifik ini karena tergantung metabolismenya. Kalau pakai karbon dioksida tadi ya, berarti Anda harus supply dalam bentuk tetap semua
tetap semua medium ini ya, sumber karbon, sumber nitrogen gitu ya, dan yang lain-lain, itu nanti semua tuh harus disediakan dalam bentuk terlarut. Artinya kalau sumber karbonnya dalam bentuk gas CO2, Anda harus larutkan dulu dalam medium cair. Oke, itu adalah sumber karbon. Oke, tadi belum selesai. Selain atom C-nya, kira-kira apa bedanya lagi? Selain atom C, kemudian sifat tadi ya, kalau metanol, etanol mungkin dia ada mikroba yang bersifat toksik. Kira-kira Anda bisa melihat bedanya apa? Kalau yang 2 pertama gula, yang ketiga bukan gula, Pak. Oke, yang 2 yang pertama gula, walaupun gulanya juga beda ya. Jadi yang pertama itu adalah masuknya oligosakarida ya. Yang kedua itu adalah, saya lupa, disakarida atau monosakarida. Rasanya disakarida. Glukosa monosakarida. Ya, jadi gulanya lebih panjang. Kalau yang metanol jelas dia bukan gula. Jadi nanti memang metabolisme untuk menjadikan dia komponen penyusun sel akan beda. Artinya kebutuhan enzimnya juga akan beda. Oke, dari sisi harga beda juga ya. Jadi ini yang perlu Anda pertimbangkan ketika nanti Anda mau memilih bahan baku untuk fermentasi Anda itu apa. Ya, bisa dilihat dari harganya ya, tentu saja kalau ngomongin skala besar itu pasti dari harganya. Tapi biasanya yang harganya murah itu adalah bahan-bahan yang lebih kompleks, dalam artian butuh effort lebih dari si mikroba itu untuk memanfaatkan bahan baku yang murah tadi. Ya, kompleks, selain kompleks, bahan baku yang murah itu biasanya pengotornya lebih banyak. Ini rasanya kita pernah diskusi ini di awal-awal perkuliahan ya. Sama juga dengan sumber nitrogen ya. Jadi ada yang bisa memanfaatkan nitrogen yang terlarut, ada yang bisa mengikat nitrogen bebas dari udara. Ya. Tapi tetap walaupun dia terikat bebas di udara, biasanya kalau dipakai dalam proses fermentasi, Anda harus larutkan nitrogen tadi di medium cair. Ya, kalau dia adalah kalau kebutuhan sumber nitrogennya itu adalah nitrogen organik, nah Anda punya opsi apakah menggunakan senyawa kimia yang sudah pasti berapa komponen nitrogennya ya, misalnya pakai amonium sulfat ya. Ini nanti kita sebutnya adalah chemically defined ya. Jadi chemically defined media itu artinya kita bisa menghitung dengan pasti untuk setiap gram bahan tadi, nitrogennya berapa. Atau Anda menggunakan kompleks media. Jadi kompleks media itu dia pasti mengandung nitrogen, gitu ya, pasti mengandung unsur-unsur yang Anda butuhkan, tapi konsentrasi di dalam konsentrasi unsur tadi ya, kalau di sini ya konsentrasi nitrogen, di dalam per gram bahan itu bisa beda-beda. Nah, contohnya apa? Urea. Urea itu apa sih? Pupuk ya. Jadi pupuk yang mengandung nitrogen. Ya walaupun bisa diketahui konsentrasi nitrogennya, tapi biasanya kan rentang. Kemudian pepton, kemudian ekstrak ragi, yeast ekstrak. Jadi memang diekstrak dari mikroba ragi atau ekstrak dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari kacang atau ekstrak daging. Itu kan menggunakan dia mengandung nitrogen, sehingga bisa dimanfaatkan oleh mikroba. Bisa juga, bukan bisa juga ya, ada juga sumber yang lain. Yang lain adalah fosfat atau sulfat. Nah ini biasanya dalam medium itu diberikan dalam bentuk garam-garam. Ya, bisa garam fosfat, garam sulfat. Beberapa mikroba itu bisa memanfaatkan bahkan bisa memanfaatkan ini ya, sulfur dalam bentuk murninya. Bisa S0, bisa S2 atau S yang lain. Ini artinya di sini Anda bisa lihat
selain dimanfaatkan sebagai sumber sulfur, biasanya mikroba yang bisa memanfaatkan sulfur murni itu dia memanfaatkan sulfur tadi sebagai sumber energi. Oke, kemudian oksigen. Nah, kalau oksigen itu suplainya biasanya dari udara, jarang ya pakai oksigen murni. Ini tetap harus dilarutkan ke dalam medium. Kemudian hidrogen. Nah, hidrogen ini biasanya tidak diberikan terus Anda bubbling dengan gas hidrogen ya, tapi biasanya hidrogen ini sudah include di sumber-sumber yang lain. Jadi kalau Anda menggunakan glukosa, itu kan sudah ada hidrogennya. Anda menggunakan molase, sudah ada hidrogennya. Kemudian menggunakan amonium sulfat, itu sudah ada hidrogennya. Garam-garam sulfat dan garam-garam fosfat, itu beberapa sudah ada hidrogennya. Nah, beberapa juga bisa memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energi. Jadi nanti pas belajar stoikiometri akan kita lihat bedanya ketika mikroba tadi menggunakan karbon sebagai sumber energi dengan menggunakan komponen lain sebagai sumber energi, itu apa yang akan terjadi? Reaksinya seperti apa? Bedanya apa gitu ya. Nah, ini namanya mikroba metanogens yang memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energi. Karena biasanya ada hidrogennya diambil dari komponen metan. Oke. Kemudian yang mikronutrien ya, tadi ada trace element. Ini adalah beberapa komponen, yaitu kofaktor pada enzim, kemudian komponen pembentuk sitokrom. Ada yang masih ingat sitokrom apa? Belajar ini di mana? Mikrin ya. Sitokrom apa? Ada yang ingat nggak? Saya kok lupa. Halo? Protein yang di membran bukan, Pak? Rasanya bukan di membran deh. Dia rasanya ada di salah satu organel yang ada di dalam sel. Nanti tolong dicek ya. Jadi biasanya sitokrom ini komponennya adalah ion besi. Kemudian proses respirasi ya, termasuk proses fotosintesis. Fotosintesis itu menggunakan ion Cu. Nah, ini karena ion logam, maka tidak boleh diberikan dalam jumlah terlalu besar karena dia bisa bersifat toksik. Oke, vitamin itu nanti jadi koenzim tergantung mikrobanya ya. Jadi apa yang perlu ditambahkan dalam medium. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya ketika Anda bikin medium, Anda mau membuat atau Anda mau menyiapkan substrat untuk fermentasi, Anda harus pastikan komponen-komponen tadi itu tersedia. Kalau yang makro itu secara umum ya semuanya butuh gitu ya. Tapi kalau yang mikro termasuk trace element, termasuk prekursor, itu nanti tergantung kebutuhan mikrobanya lebih spesifik. Ya. Jadi nanti nutrisi yang Anda siapkan ya, ini akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan si mikroba. Pas bahas monod kita sudah pernah bahas tentang limiting substrate ya. Jadi biasanya ada salah satu ya atau salah dua komponen di dalam medium yang nanti akan menjadi limiting substrate-nya atau akan menjadi limiting nutrition-nya. Biasanya kalau nggak sumber karbon itu sumber nitrogen. Kenapa? Karena dua itu yang paling banyak dibutuhkan oleh sel. Ya, komponen terbesar terutama karbon ya. Komponen terbesar dari sel itu kan karbon dan juga nitrogen. Nah, karena paling banyak berarti dia dibutuhkannya juga paling banyak. Karena dibutuhkannya paling banyak, biasanya nanti dia yang akan habis paling cepat gitu ya. Dalam waktu yang sama, kebutuhan karbon itu kan paling besar. Nah, biasanya nanti dia yang akan menjadi limitingnya. Oke, tapi apapun itu ya, jadi pada dasarnya medium substrat itu harus mengandung semua komponen yang diperlukan oleh mikroba.
Oke, nah kalau medium yang mau dipakai untuk fermentasi yang kalau skala lab, kita sudah pernah bahas ya, apa sih bedanya skala lab dengan skala industri? Satu, ukurannya ya. Jadi kalau skala lab ya berarti kecil gitu ya. Kalau skala industri ya berarti skala besar. Secara umum kan besar, walaupun untuk bioproses tingkat skala untuk skala industri mungkin tidak sebesar yang industri kimia gitu ya. Nah, tapi ketika Anda membuat atau Anda mau menyiapkan medium yang mau dipakai untuk fermentasi skala industri, ya, kira-kira concern Anda itu apa? Ya, kembali bahwa kalau lab itu skalanya kecil, kalau industri itu skalanya besar. Kalau sudah ngomongin industri, concern paling utama adalah apa? Profit, Pak. Duit. Ya, profit atau duit ya, atau biaya. Jadi sebetulnya ketika Anda memilih bahan baku apa yang akan Anda pakai, Anda harus mengoptimasi ya. Jadi mengoptimasi antara prosesnya itu jalan sebaik-baiknya versus bahan bakunya itu tidak boleh yang mahal gitu ya. Atau ya Anda harus optimasi antara efisiensi proses ya atau efektivitas proses dengan biaya gitu. Nah, makanya sebetulnya dari sisi efisiensi atau efektivitas atau efisiensi ya pokoknya itulah ya. Jadi dari sisi Anda kan pengen prosesnya berjalan dengan baik. Nah, proses berjalan dengan baik dari sisi medium itu adalah ketika medium itu bisa menghasilkan yield yang maksimum. Ya, baik yield produknya kan bisa produk samping maupun selnya. Ya, antara bisa menghasilkan yield yang maksimum atau konsentrasi yang maksimum ya, karena makin tinggi konsentrasinya, maka nanti proses pemisahannya akan makin mudah. Oke ya. Jadi yield bisa, konsentrasi bisa, atau laju pembentukan produknya maksimum. Ya. Atau dengan kata lain berarti kalau dia punya produk yang tidak diinginkan, berarti yield produk yang tidak diinginkan minimum. Ini adalah berkaitan dengan efisiensi ya, efisiensi proses gitu ya, atau efektivitas proses. Jadi Anda pengen proses fermentasinya berjalan dengan sebaik-baiknya. Antara yield-nya, konsentrasinya, atau lajunya. Oke. Concern yang lain adalah terkait dengan aspek teknis ya. Jadi yang kalau aspek teknis itu berarti jangan sampai dengan ya tentunya ada batasannya ya. Aspek teknis itu ada aspek dalam hal menyediakan si medium tadi. Ya, mungkin Anda sudah ketemu nih bahan baku yang bisa menghasilkan yield yang tinggi atau konsentrasi yang tinggi atau laju yang tinggi. Tapi susah mendapatkannya gitu ya. Bahan bakunya itu ketersediaannya sedikit, susah dapat, atau kalaupun dapat konsistensinya tidak selalu sama. Nah, ini akan jadi problem. Jadi aspek teknis yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah aspek ketersediaan dan konsistensi. Ya, mungkin Anda lebih prefer menggunakan opsi yang mungkin yield-nya tidak setinggi yang tadi, konsentrasinya tidak setinggi yang tadi, tapi dia gampang dibeli, gampang dicari. Konsistensinya relatif seragam gitu ya. Kemudian aspek teknis yang perlu diperhatikan lagi adalah aspek teknis terkait menyiapkan si medium tadi. Makanya Anda ketika menggunakan balik lagi ke tadi, ketika Anda menggunakan glukosa, ya, glukosa dibandingkan menggunakan pati gitu misalnya, ya, rasanya kan kita sudah pernah bahas juga ya diagram alirnya.
Ketika menggunakan glukosa, yield-nya pasti tinggi. Konsentrasi produknya pasti lebih tinggi. Laju pertumbuhan selnya pasti lebih tinggi gitu ya. Kemudian menyiapkan mediumnya lebih gampang ya. Karena tinggal dilarutkan dalam air, kemudian mikrobanya juga dimasukkan ke situ gitu ya. Terus mikrobanya bisa langsung memanfaatkan glukosa. Beda kalau Anda menggunakan pati. Kalau pati berarti harus ada proses sakarifikasinya dulu. Kalau Anda menggunakan bahan baku yang lebih kompleks, misalnya menggunakan bonggol jagung gitu, atau pakai TKS. Bonggol jagung TKS itu lebih murah gitu ya, karena dia adalah limbah. Glukosa lebih mahal. Kalau pakai bonggol jagung, bahan bakunya lebih murah, tapi konsentrasi karbon di dalam bonggol jagung tentunya akan lebih rendah daripada glukosa. Per kilogramnya tentu jumlah C-nya akan lebih rendah. Selain jumlah C-nya lebih rendah, ketika mau Anda pakai untuk fermentasi, Anda kan tidak bisa langsung cemplungin bonggol jagung tadi ke dalam air, terus tambahin mikroba. Nggak bisa dimanfaatkan oleh si mikroba. Bisa, tapi lambat sekali. Nanti pertumbuhannya lambat, yield-nya akan sangat kecil, dan konsentrasinya akan sangat kecil. Terus harus diapain? Harus dicacah-cacah dulu. Harus dihidrolisis dulu gitu ya. Harus dipanasin dulu. Ya, jadi ada 3 sebetulnya ya aspek yang perlu diperhatikan. Satu adalah terkait tadi ya keberlangsungan prosesnya, ya, efektivitas prosesnya. Yang kedua adalah aspek teknisnya. Yang ketiga adalah aspek harganya. Tentunya yang paling penting adalah harganya. Nanti Anda harus optimasi 3 itu mana yang nanti harus Anda pilih. Kebayang ya kalau sudah ngomongin industrial, ya betul harga adalah yang paling utama. Tapi ketika Anda mengejar harga yang murah, itu biasanya nanti ada trade-off yang lain. Entah itu dari aspek teknis ataupun dari aspek proses. Oke, nah seberapa banyak harus ditambahkan? Jadi ketika Anda mau menyiapkan medium untuk fermentasi, ini sebetulnya tidak ada aturan baku ya. Jadi memang apalagi kalau untuk skala industri. Kalau untuk skala industri ya berarti memang harus diawali dari skala lab, skala pilot, baru skala besarnya. Nanti di trial gitu ya, dioptimasi. Balik lagi optimasi tadi ya, proses, teknis, dan harga gitu. Nah, belum lagi nanti kalau makin besar skalanya, makin murah bahan bakunya, itu kan biasanya secara fisik medium itu kan akan menjadi semakin semakin kental, semakin viskos gitu ya. Artinya proses perpindahan massanya akan menjadi semakin susah, sehingga desain reaktornya harus lebih bisa mengakomodasi perpindahan massa yang lebih susah. Nah, tapi untuk awal, jadi kebutuhan sumber karbon itu harus berapa banyak, sumber nitrogen itu harus berapa banyak. Ini satu tadi seperti yang sudah disampaikan di awal ya, itu bisa diperkirakan dengan menghitung stoichiometri pertumbuhan. Ya, jadi stoichiometri pertumbuhan itu pada dasarnya membandingkan tiap-tiap ya walaupun dia masih sangat kasar ya. Jadi untuk sekian gram atau sekian mol ya, kalau stoichiometri itu kan yang dibandingkan molnya. Untuk sekian mol mikroba atau sekian mol produk yang ingin dihasilkan, berapa sumber karbonnya, berapa mol sumber karbonnya, berapa mol sumber nitrogennya. Nah, ini beberapa literatur itu sudah Anda bisa cari ya. Jadi beda jenis mikroba ya, bakteri, ragi, fungi itu ada beberapa, ini saya lupa lagi, ini rasanya persen berat ya. Jadi persen berat, angka yang ditampilkan ini kisarannya berapa. Ya, Anda lihat bahwa yang paling besar tentunya persen untuk karbon, ya. Kemudian persen untuk nitrogen, baru mungkin hidrogen, kemudian sulfur, fosfat, dan lain sebagainya. Termasuk mikronutriennya gitu ya. Jadi kebutuhannya berapa. Nah,
Makanya ketika di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, kalau kita mendapatkan mikroba itu dari beli online gitu ya, dari ATCC atau dari tempat yang lain, itu biasanya dia akan datang dengan resep mediumnya. Ya, karena itu adalah komposisi medium yang sudah diketahui paling optimal untuk pertumbuhan mikroba tadi. Minimal untuk menumbuhkan dari kondisi tidak aktif ya, dari kondisi terliofilisasi ya, sudah dalam bentuk kering, itu kan harus diaktifkan. Nah, medium yang ditulis di dalam resep itu adalah medium yang sudah terbukti bagus untuk mengaktifkan kembali si mikroba. Anda bisa gunakan resep tadi untuk menumbuhkan mikroba tadi di lab, ya, dalam skala kecil. Tapi tentunya nanti ketika mikroba tadi mau dipakai dalam skala yang besar, nah Anda perlu memodifikasi medianya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini pada anteng. Oke, nah selain sumber karbon, nitrogen, dan lain sebagainya ya, komponen lain dari media itu adalah air. Ya, karena tadi ya, semua sumber-sumber tadi, semua bahan-bahan tadi itu dilarutkan di dalam air. Nah, sementara air itu kan kandungan mineralnya beda-beda. Ini di kuliah sistem utilitas kan sudah pernah disinggung ya. Jadi kalau air untuk kebutuhan proses, ya itu kan beda-beda. Nah, lebih lagi kalau spesifik untuk bioproses. Ya, kenapa? Karena di dalam air itu ada mineralnya. Anda masih ingat ya air yang didapat dari sumur dibandingkan dengan air sungai gitu, dibandingkan dengan air runoff gitu ya dari air hujan, kemudian dibandingkan dengan air gunung gitu, atau dibandingkan dengan air laut ya, itu kan mineralnya beda-beda. Padahal mineral itu adalah salah satu hal yang salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ya, jadi ini terkait dengan konsistensi tadi ya. Jadi salah satu bahannya itu kan air. Nah, biasanya untuk menjaga agar konsistensi dari air itu tetap, air proses yang digunakan untuk industri bioproses itu air apa kira-kira? Ada yang tahu? Untuk industri bioproses, untuk menyiapkan medium fermentasi, air prosesnya itu jenisnya air apa? Aditya, ada? Oh iya, Pak. Ya. Apa kira-kira, Adit? Air proses untuk medium fermentasi? Menurut Anda jenisnya air apa biasanya? Air hasil apa ya? Distilasi mungkin, Pak. Air distilasi? Aquades maksudnya? Aquades? Kurang tahu juga, Pak. Coba aja dengan memperhatikan ya bahwa air itu mineralnya beda-beda. Kemudian dalam proses pertumbuhan mikroba itu cukup sensitif terhadap kandungan mineral, ya, karena tadi kan diperlukan dalam pertumbuhan, tapi kalau jumlahnya terlalu besar pertumbuhannya menjadi tidak baik. Maka biasanya menggunakan air apa kira-kira kalau untuk fermentasi? Ada yang tahu? Tito? Nah, saya juga kurang tahu, Pak. Mungkin airnya yang nggak ada mineralnya, tapi Ya. nama airnya apa ya? Air yang tidak ada mineralnya namanya air apa? Kan ada di kuliah SU disinggung nggak sih? Demineralisasi. Air demin ya, Pak. Ya, betul. Pakai air demin. Ya.
Bikin air demin pakai apa? Masih ingat nggak? Salah Ion satu exchange caranya. ya. Selain pakai air exchange, RO bisa nggak Pak? pakai RO. Ya, betul. Ya. Jadi di dalam makanya di dalam industri fermentasi ini apalagi kalau produk dari industrinya itu adalah airnya gitu ya. Jadi misalnya dalam industri minuman fermentasi gitu ya. Nah, itu kualitas air itu benar-benar harus diperhatikan. Karena nanti akan mempengaruhi kalau minuman fermentasi tidak hanya akan mempengaruhi proses fermentasinya, tapi akan mempengaruhi rasanya atau warnanya. Ya. Makanya rata-rata di industri bioproses air yang digunakan itu adalah air demin, ya, air demineralisasi, air yang sudah tidak ada mineralnya. Bisa pakai ion exchange, bisa pakai reverse osmosis. Nah, sehingga nanti Anda punya keleluasaan mengatur mineral apa saja yang bisa ditambahkan ke dalam air tadi. Tergantung mikrobanya butuh mineralnya apa saja, berapa komposisinya. Ya, makanya di industri bioproses mereka punya unit, ya tidak hanya industri bioproses ya, di kuliah SU Anda juga belajar bahwa pabrik atau industri itu pasti punya instalasi pengolahan air proses. Atau kalau tidak punya, ada pabrik terpisah gitu ya, yang memang spesialisasinya adalah menyediakan air untuk kebutuhan air proses. Oke, itu dari sisi air ya. Air ini kan karena komponen terbesar gitu ya. Kayaknya mungkin 90% ya, hampir 90% dari medium itu adalah air. Ini kalau fermentasinya adalah fermentasi fasa cair. Kalau fasa padat ya beda lagi ya. Nah, yang biasanya ditambahkan dalam medium itu adalah antifoam. Ya. Antifoam kira-kira gunanya apa? Dari namanya ada yang tahu? Nggak berbusa, Pak. Gimana? Biar nggak berbusa, Pak. Ya, kenapa bisa ada busa? Emang Anda Karena nyamain deterjen? mungkin karena ada itunya, Pak. Kan mikroorganismenya bernafas juga. Jadi ngasilin kayak jadinya kalau itunya. Nggak ngerti, Emang Pak. iya mikrobanya bernafas? Saya nggak salah, Pak. Ini saya nggak salah. Maaf ya, Pak. Oke, kira-kira busa itu muncul dari mana? Mengadukan. Busa ya, bukan gelembung. Oh iya, beda ya, Pak. Kenapa pengadukan? Betul, tapi pengadukan bisa menyebabkan busa. Busanya muncul dari mana? Dari gas. Gasnya kenapa? Gasnya masuk ke cairannya, Pak. Itu gelembung. Beda ya. Tapi Beda. betul, pengadukan dan dari gas itu akan menimbulkan busa. Tapi busa itu bukan gelembung ya. Walaupun nanti keberadaan busa itu akan terlihat karena terbawa oleh gelembung ke atas gitu ya. Tapi sebetulnya yang berbahaya itu adalah busa yang apa istilahnya? Terlarut ya, bukan busa terlarut ya. Pokoknya busa yang teraduk-aduk bersama dengan medium. Busa ini adalah dari komponen protein yang terdenaturasi. Proteinnya dari mana? Bisa dari mediumnya, bisa dari selnya. Kenapa bisa terdenaturasi? Ya tadi ya, mungkin karena kondisi kesehatan mikrobanya tidak selalu sama, jadi mikrobanya bisa mati. Ketika mikrobanya mati, proteinnya terdenaturasi bisa gitu ya. Atau ya tadi ya teraduk-aduk atau kena gelembung, jadi ada shear stress, mikrobanya mati atau ada protein yang terdenaturasi. Jadi busa, tahu ya busa itu kayak misalnya kamu masak telur gitu ya, dipanasin terus telurnya pecah, itu kan ada bagian yang putih-putih kayak busa gitu. Itu kan sebetulnya protein terdenaturasi. Nah, kenapa busa ini bukan berbahaya ya? Kenapa busa ini tidak diinginkan? Ada yang tahu? Kalau busa itu keangkat ke atas, itu malah nggak apa-apa gitu ya. Kecuali kalau memang fermentasinya itu butuh cahaya sehingga adanya busa itu menghalangi cahaya masuk. Nah, itu beda. Tapi sebetulnya ketika busa itu kan fasanya padat ya. Ketika busa itu fasanya padat, kemudian dia
saya nggak tahu istilahnya apa ya, tersuspensi mungkin ya, tersuspensi di dalam cairan, dia akan menghambat transfer nutrisi dan transfer oksigen dari cairan ya, dari medium ke selnya. Ya, jadi harus diminimalisir karena tidak mungkin busa itu tidak akan terbentuk ya, tapi tergantung kondisi fermentasinya sih. Tapi ketika mungkin agitasi dari reaktor itu cukup tinggi ya, atau aerasinya cukup tinggi, potensi pembentukan busa itu juga akan cukup tinggi. Ya, sehingga biasanya ditambahkan anti busa atau anti foam. Ini biasanya bisa dari golongan surfaktan ya. Surfaktan itu kan deterjen ya. Sebetulnya fungsi penambahan surfaktan ini tentunya surfaktan yang tidak toksik ya. Surfaktan itu adalah untuk melarutkan si busa tadi sehingga dia tidak tersuspensi, tidak menghambat proses transfer nutrien. Atau bisa dari golongan alkohol. Saya lupa sih, rata-rata golongan antifoam ini adalah dari surfaktan maupun dari golongan alkohol atau silikon rasanya. Ya, itu fungsi dari antifoam. Nambahnya juga jangan banyak-banyak ya, karena kalau banyak-banyak nanti dia bersifat toksik ke mikroba. Oke, ada yang namanya agen kelasi atau chelating agent. Ini biasanya ditambahkan untuk mineral-mineral yang sifatnya logam yang mungkin tidak gampang larut di medium. Ya, sehingga nanti dia bisa melarut. Karena kembali lagi ya, mineral logam ini perlu larut agar si mikrobanya bisa memanfaatkan mineral ini. Ada yang tahu contohnya? Yang paling umum? EDTA bisa nggak, Pak? EDTA, betul ya. EDTA itu adalah komponen yang umum dipakai dalam medium fermentasi yang fungsinya adalah sebagai chelating agent. Oke, ada juga yang inducer, ini tergantung fermentasinya ya. Jadi ada beberapa jenis fermentasi yang memang harus ditambahkan inducer. Inducer ini berfungsi untuk mengarahkan reaksi metabolisme ke pembentukan produk yang diinginkan. Ya, jadi dia adalah jadi masuknya ke dalam bagian dari mediumnya. Ya, jadi ketika si mikroba itu mendapatkan inducer ini, fermentasinya akan sedikit shift gitu ya, sehingga produknya dibentuk. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Jadi sebetulnya medium itu ada yang namanya chemically defined ya, ada yang namanya chemically defined. Jadi kalau chemically defined itu biasanya kalau kita bekerja dalam skala lab. Jadi sumber C-nya glukosa gitu ya. Sumber N-nya amonium fosfat, walaupun nanti dia akan jadi sumber fosfat juga. Sumber SP-nya kalium fosfat atau sumber S-nya amonium sulfat gitu ya. Itu terus ditambahnya Anda tahu ya, glukosa sekian gram per liter, amonium sulfat sekian gram per liter, potasium fosfat sekian gram per liter gitu. Terus nanti trace elemennya apa? Nah, ini yang disebut dengan chemically defined. Ada juga yang namanya kompleks media. Ini yang ditambahnya misalnya kadang kalau Anda beli mikroba dari ATCC gitu ya, kadang-kadang hanya disuruh nambah mungkin glukosa sekian gram per liter gitu ya, pepton gitu ya, pepton sekian gram per liter, kemudian yeast extract sekian gram per liter. Walaupun isinya cuma 3, tapi sebetulnya ini adalah medium yang kompleks. Karena kan pepton sendiri isinya macam-macam. Yeast extract sendiri isinya macam-macam. Dan kita tidak tahu tepatnya N-nya berapa gram, P-nya berapa gram gitu ya, S-nya berapa gram gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang tadi ya sudah disampaikan, medium itu harus Anda optimasi. Mungkin kalau dalam skala lab atau baru beli, tujuannya adalah untuk menumbuhkan si mikroba tadi secara cepat gitu ya. Jadi Anda kasih medium dengan komposisi yang rich gitu ya. Rich terdefinisi mungkin ya, atau dalam konsentrasi yang tinggi. Walaupun bahan-bahan itu adalah relatif mahal, tapi Anda butuhnya dikit.
Nah, kalau sudah bekerja dengan skala yang lebih besar, berarti Anda butuh memformulasi medianya kembali. Tetap ya, sumber karbonnya tetap harus ada, sumber hidrogennya harus ada, sumber nitrogennya harus ada. Tapi komposisinya bisa Anda atur, jenisnya juga Anda bisa atur. Untuk memenuhi 3 aspek tadi ya, proses, teknis, maupun biaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya coba putarkan satu video ya terkait pentingnya memformulasi media untuk fermentasi. Hello and welcome to another 2 Minutes Tuesday technical training. Let's get started. This is a simple schematic of how most protein therapeutics are produced and purified using mammalian cell culture as the protein production engine. Our focus today is optimizing cell culture. There are many factors that must be considered to do just that, and one of those is through the use of chemically defined media. This is a brief overview of the cell culture process, highlighting the 3 inputs that define and impact performance. Here we are going to focus on the role of the culture media. As part of media development, often the basal media is modified and optimized as the manufacturing process is developed in order to achieve high cell density or biomass, cell viability, productivity, and product quality. Cell culture media provides basic nutrients for energy to make cell mass and must be balanced for proper salt concentration or osmolality. Often during process development, the basal medium is insufficient to obtain proper cell mass, so supplements are added. Supplements promote cell growth by providing key components for specific signaling pathways and special nutritional needs, such as the delivery of cholesterol. As seen here, there are 2 types of media used during production, requiring different concentrations of media components. The growth media is designed to increase biomass during the cell expansion phase. Throughout production, the cells utilize nutrients, and these must be replenished by feeding new media into the bioreactor to ensure higher biomass and product yield. Most modern cell culture processes utilize this fed batch production method. Historically, many media components were derived from animal sources. Regulatory bodies are concerned about animal-derived materials primarily due to virus contamination issues. Thus, the industry has moved toward media compositions that are chemically fully defined and free of animal-derived components. This table shows the evolution of mammalian cell culture media over time. Companies spend considerable efforts during process development to identify a cost-effective composition of a chemically defined media to ensure optimum cell growth and productivity at large production scales. Thank you for listening. And for more information on
May God's peace be with you. Our today's lecture deals with nutrients. Carbon sources. A carbon source is required for all biosynthesis, leading to reproduction, product formation, and cell maintenance. In most fermentations it also serves as the energy source. Carbon requirements may be determined from the biomass yield coefficient, an index of the efficiency of conversion of a substrate into cellular material. Various organisms may exhibit different yield coefficients for the same substrate, due primarily to the pathway by which the compound is metabolized. Differences can also be seen within an individual. For example, Saccharomyces cerevisiae, grown on glucose, had biomass yield coefficients of 0.56 and 0.12 gram per gram, under aerobic and anaerobic conditions, respectively. As most carbon substrates also serve as energy sources, the organism's efficiency of both adenosine triphosphate generation and its utilization are obviously additional key factors. Often, it is very useful, although rather difficult, to estimate how much ATP is required for growth. Carbohydrates are traditional carbon and energy sources for microbial fermentations, although other sources may be used, such as alcohols, alkenes and organic acids. Animal fats and plant oils may also be incorporated into some media, often as supplements to the main carbon source. Molasses, a byproduct of cane and beet sugar production, is a cheaper and more usual source of sucrose. This material is the residue remaining after most of the sucrose has been crystallized from the plant extract. It is a dark-colored viscous syrup, containing 50–60% carbohydrates, primarily sucrose, with 2%, and nitrogenous substances, along with some vitamins and minerals. Overall composition varies depending upon the plant source, the location of the crop, the climatic conditions under which it was grown, and the factory where it was processed. The carbohydrate concentration may be reduced during storage by contaminating microorganisms. A similar product, hydral molasses, can also be used. This byproduct of maize starch processing primarily contains glucose. Malt. Aqueous extracts of malted barley can be concentrated to form syrups that are particularly useful carbon sources for the cultivation of filamentous fungi, yeasts, and actinomycetes. Some cereal crops, especially barley, are soaked in water for their sprouting, which ultimately result in the activation of enzymes. The grains are removed from the water, and they are dried for meshing. After meshing, they are soaked in warm water. These cereals crops contain starch, which is converted to maltose by enzymes. This solution containing maltose is called wort. To remove water from wort, vacuum drying, or vaporization is performed, to make it concentrated. This concentrated wort is known as malt. Malt extracts also contain some vitamins, and approximately 5% nitrogenous substances, proteins, peptides, and amino acids. Sterilization of media containing malt extract must be carefully controlled to prevent overheating. Maillard reaction. The reaction takes place between amino group of amino acids, with the carbonyl groups of reducing sugars, ketones, and aldehydes. Maillard reaction products are brown condensation products. Not only does this cause color change, but it also results in loss of fermentable materials, and some reaction products may inhibit microbial growth. Starch and dextrins. These polysaccharides are not as readily utilized as monosaccharides and disaccharides, but can be directly metabolized by amylase-producing microorganisms, particularly filamentous fungi. Their extracellular enzymes hydrolyze the substrate to a mixture of glucose, maltose, or maltotriose to produce a sugar spectrum, similar to that found in many malt extracts. Maize starch is most widely used,
but it may also be obtained from other cereal and root crops. To allow use in a wider range of fermentations, the starch is usually converted into sugar syrup, containing mostly glucose. It is first gelatinized and then hydrolyzed by dilute acids, or amylolytic enzymes, often microbial glucoamylases, that operate at elevated temperatures. That's it for today's lecture. Don't forget to subscribe. Baik, mungkin sebelum kuliah ini saya akhiri ya. Jadi tadi dari video tadi Anda bisa lihat yang dari video pertama. Ini suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Terdengar, Pak. Ya, dari video pertama itu Anda bisa lihat bahwa beberapa chemically defined media itu sudah diproduksi ya. Jadi memang diproduksi itu kan totally ya sintetik dan diderive bukan dari animals ya, bukan dari binatang. Mungkin karena concern penggunaan animals yang mungkin sudah harus dibatasi. Kalau yang sebelumnya kan dia menggunakan serum itu kan bagian dari darah ya yang diambil, dimasukkan untuk sebagai komponen medium. Tadi mungkin dari video itu Anda sempat melihat ada yang namanya growth factor ya. Jadi growth factor ini adalah zat yang memang bisa ya sebetulnya itu ada hubungannya dengan vitamin dan segala macam ya, dengan enzim segala macam. Ini juga bisa ditambahkan ke dalam medium. Tapi medium itu bisa diganti dengan menggunakan yang namanya chemically defined media. Trennya ke situ ya, tapi tentu saja ini dipakai dalam skala yang masih relatif kecil. Kalau skalanya besar itu adalah menggunakan ya Anda punya opsi, Anda harus mencari opsi-opsi lain menggunakan bahan baku yang secara biaya itu relatif lebih murah, namun tetap mencukupi tadi ya masing-masing kebutuhan untuk komponen pertumbuhan. Nah, dari yang kedua tadi ada yang disampaikan terkait, mungkin Anda sudah pernah dengar ya Maillard reaction? Pernah dengar? Dari kuliah yang lain sebelumnya? Tadi yang memperhatikan itu reaksi apa? Reaksi kalau masak, Pak. Terus makanannya jadi coklat. Ya, itu terjadi kenapa? Ada reaksi antara gugus amin ya. Jadi ada gugus amin dengan gugus karbonil pada temperatur yang relatif tinggi. Ya. Karbonil itu dari reduced sugar-nya bisa aldehid, bisa keton gitu ya. Ini adalah dari protein gitu ya. Kalau yang ini adalah dari sumber karbon pada temperatur tinggi. Nah, ini cukup apa tadi efeknya kalau terjadi Maillard reaction? Selain jadi coklat, selain warnanya coklat atau kuning kecoklatan? Ada yang nangkep nggak apa efek kalau terjadi Maillard reaction? Efek negatifnya? Didengarkan tadi tidak. Jadi sebetulnya Maillard reaction ini akan mengurangi ketersediaan sumber karbon yang bisa dimanfaatkan oleh mikroba. Ya, jadi karena bereaksi ya berarti karbon yang bisa dimanfaatkan oleh mikroba berkurang. Nah ini kan tidak diinginkan. Nah makanya biasanya adalah ketika Anda mau menyiapkan medium fermentasi, ini terutama kalau di skala lab ya, Anda pakai glukosa konsentrasi lumayan tinggi, kemudian pakai amonium sulfat, amonium fosfat, konsentrasinya cukup tinggi, kemudian kan itu perlu disterilisasi ya, sebelum bisa dipakai untuk fermentasi, itu kan medium cair harus disterilisasi untuk menghindari kontaminasi, masih ingat ya? Nah ini biasanya dipisah, jadi ketika disterilisasi itu kan perlu temperatur tinggi,
biasanya Anda harus buat 2 medium. Yang satu adalah sumber karbonnya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sumber nitrogen dan yang lain-lainnya sendiri. Sehingga nanti ketika dipanaskan itu tidak bereaksi, tidak terjadi yang Maillard reaction. Baru nanti setelah steril, 2 cairan tadi Anda campur, kemudian Anda tambahkan inokulum. Oke, dari 2 video atau dari penjelasan yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kuliah hari ini saya cukupkan ya. Nanti terkait pengembangan inokulum kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.